Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas 12 Multimedia 2 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Salma Mulia Fitri. Dan saya Selvi Ayu Putri Sabarani. Dan saya Farhan Ramadan. Dan saya Arjuliana Pasya. Dan saya Saskia Azahra. Saya Nabila Maharani. Saya Ica Rahmaniar. Dan saya Fitri Oktavia. Ini mewawancarai dari peternak ayam petelur yang ada di daerah Pekansari. Yuk ikutin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Mulia Fitri dari kelas 12 Multimedia 2 dari kelompok 2. Di sini saya bersama Aji yang mempunyai peternakan petelur ayam. Jadi kita mau sedikit cerita-cerita nih. Kalau nanya-nanya nih kepada Aji nih, izin ya Ayah. Apa punya apa namanya? Peternakan. Iya, peternakannya. Itu buat yang mendorong AA untuk jadi peternak petelur ayam itu apa sih, A? Pertama kita melihat adanya potensi ruang pasar ya, di mana kebutuhan akan ketahanan pangan baik dari segi daging ayamnya maupun konsumsi telurnya untuk di daerah sini masih sangat kurang gitu suplainya. Makanya saya berinisiatif untuk mendirikan sebuah peternakan yang awalnya hanya kecil-kecilan, alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang. Itu sejak kapan ya mulainya? Dari tahun 2011. Oh, cukup lama ya. Gimana sih untuk milih bibit ayam yang baik itu? Untuk pertama, tentu kalau untuk bibit kita lihat dari kondisinya ya, masing-masing kondisi ayam kan berbeda-beda gitu. Tentu kalau untuk ayam yang sehat, kelihatan fisiknya pun segar bugar gitu, bibirnya merah, bobot badannya gemuk. Berarti kalau misalnya untuk bibit yang ayam sakit itu beda lagi ya? Beda. Beda. Untuk langkah yang lakukan nih untuk perawatan ayam itu seperti apa? Untuk paling kalau untuk perawatan kita kasih makan, kasih minum, sama vitamin aja sih. Kalau untuk memastikan kesehatan ayam-ayam gitu, itu gimana? Kelihatan dari misalkan kalau misalkan kurang sehat, sama sih ciri-ciri fisiknya kayak kita aja kalau kurang sehat, entah dia agak pucat, nguyung, terus juga kurang berenergi gitu, sehingga tidak bertelur atau berat badannya menyusut. Untuk jenis pakannya apa, A? Sama gimana menentukan kebutuhan gizi ayam itu? Untuk jenis pakan sebenarnya standar pabrik ya. Tapi untuk penggunaan konsumsi itu masing-masing ada aturan pakainya dan juga ada komposisi umur ya, dimana umur persekian minggu sama umur yang untuk produksi itu berbeda pakannya. Nah itu dan diseleksi sesuai dari pakan pabrik juga. Untuk rata-rata produksi telur per hari itu berapa, A? Untuk rata-ratanya dari populasi yang ada saat ini saya ada sekitar kurang lebih 5.000 ekor. Itu produksinya bisa mencapai 85% dari jumlah populasi. Untuk faktor yang paling mempengaruhi produksi telur itu apa? Untuk yang mempengaruhi telur ya, pertama itu ya kebutuhan gizi dari pakannya, kedua suplai vitaminnya, yang ketiga sirkulasi udara yang memadai di dalam kandang sendiri, dan yang terakhir manajemen perawatannya sih, entah kebersihan kandangnya, dari kebersihan tempat minumnya dan lain sebagainya. Balik lagi untuk manajemen perawatannya. Kalau untuk memasarkan telur nih, A, itu caranya gimana ya? Alhamdulillah untuk asal telur sendiri kita tidak mencari, tapi banyak konsumen yang datang langsung ke kita gitu. Jadi ada pedagang-pedagang yang sekitar sini yang langsung datang ke peternakan untuk ambil dijual sendiri gitu. Jadi untuk suplai telur paling kita ke pedagang kelontong atau distributor agen-agen telur aja gitu. Kalau akhir ini ada nggak sih tantangan yang
dihadapi gitu, atau sebelum-sebelumnya ada tantangan-tantangan gimana acara menghadapinya? Sebenarnya kalau untuk tantangan tuh balik lagi ke kondisi cuaca ya, misalkan suhu sekarang ini kan sangat nggak menentu, entah di pagi menjelang siangnya itu suhunya panas, sore menjelang malam itu dingin dengan kondisi hujan yang intensitasnya cukup tinggi. Yang paling kita masalahnya di situ aja sih, bagaimana kita mengatur sirkulasi udara ini ketika suhu panas dan suhu dingin, kondisinya tetap balance gitu. Stabilnya. Ya, Untuk menarik yang praktik ramah lingkungannya dalam usaha peternak itu apa? sebenarnya kalau untuk ramah lingkungan sendiri, pertama karena kondisi kandang kita ada di atas air gitu, ada di bukan di darat, untuk kebersihan dari kotorannya sendiri langsung ke ikan. Adapun kalau yang di darat, entah untuk dijadikan kompos maupun pupuk sebagai pupuk petani gitu. Karena di sini juga masih banyak yang bertani. Kalau melihat masa depan peternakan ayam petelur di Indonesia itu bagaimana? Sebenarnya untuk peluang ya, sudah bisa dikatakan sebagai peluang untuk prospek ke depannya itu sebenarnya cukup bagus. Melihat dari segi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita konsumsi daging, telur, dan lain sebagainya, saat ini cukup tinggi gitu kebutuhannya. Bahkan untuk saat ini pun kita masih kekurangan untuk di daerah Jabodetabek aja itu konsumsi telurnya masih dikirim dari luar daerah, entah dari Jawa Tengah, Jawa Timur maupun dari Sumatera, baik dari Payakumbuh, Lampung, Padang dan lain sebagainya gitu. Kalau kita di sini bisa mencukupi peluang pasar yang ada, kenapa harus kita ambil keluar gitu kan? Padahal bisa dimanfaatkan baik dari segi peluang kerja untuk masyarakat lokal dan lain sebagainya gitu kan. Apa yang ikut pelatihan atau sukses ya untuk terkait peternakan? Kalau sebenarnya untuk awal-awal enggak, kita mandiri, tapi beberapa tahun belakangan ini sering sih diundang baik dari dinas peternakan maupun dari instansi-instansi, baik dari perguruan tinggi maupun perguruan swasta lainnya gitu. Ada nggak sih pengaruh untuk selama usaha ini? Ada sih nggak pengaruh untuk usaha ini? Ada nggak sih pengaruh negatif atau pengaruh positifnya? Sebenarnya kalau untuk pengaruh negatif nggak ada ya. Artinya ketika kita menghasilkan limbah atau lain sebagainya yang tadinya tidak bermanfaat, karena kita kelola dengan baik, itu bisa dimanfaatkan jadi hal-hal yang positif, baik untuk kompos kebutuhan pupuk petani maupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya gitu. Kalau untuk hal positifnya itu sangat positif ya, dimana kan ini menunjang kebutuhan ketahanan pangan juga, sekaligus kita juga dapat mempekerjakan warga masyarakat sekitar yang memang belum memiliki pekerjaan gitu, jadi membuka peluang pekerjaan juga. Ada rencana usaha peternakan ini untuk kedepannya? Untuk kedepannya ya sebenarnya kita kalau untuk berbicara ke depan ya inginnya sih menambah lagi ya gitu. Artinya kita ingin mengembangkan bukan hanya di daerah Pakansari saja, tetapi kita ingin membuka berbagai cabang, entah di daerah luar Bogor maupun di dalam kota Bogor itu sendiri gitu. Jadi kita ingin memperbanyak gitu cabang-cabang yang lainnya. Gimana kalau misalnya ada inovasi atau efisien yang mempengaruhi produksi peternakan? Tentu kita sebenarnya mendorong hal tersebut ya, untuk diadakannya inovasi. Inovasinya itu dalam bentuk entah pembuatan si telur ini dengan inovasi-inovasi yang terbaru, misalkan dibikin tepung telur gitu, jadi sehingga kekuatan atau daya tahan telurnya itu sendiri bisa tahan lama gitu. Adapun inovasi lainnya, misalkan dari telur standar diubah kualitas gizinya menjadi telur omega 3 atau hal telur grade A, minimal standar grade A itulah yang proteinnya jauh lebih tinggi gitu. Tentu kita sangat mengharapkan adanya
terobosan-terobosan serta inovasi-inovasi tersebut gitu. Oke, baik. Cukup aja nih pertanyaannya udah segitu aja. Jadi untuk teman-teman hasil wawancara hari ini banyak banget ya manfaatnya, dan untuk hal-hal positifnya juga banyak banget. Jadi buat kalian juga yang ingin belajar nih seperti Aji ya, itu boleh gitu, jangan malu, jangan pernah malu ya. Dan jangan pernah takut untuk membuka dan melakukan yang kalian mau. Ini usaha dari kecil sampai besar gitu. Kalian aja bisa ke depannya membuka cabang baru. Boleh kita lihat kandang? Boleh. Kita lihat kandangnya yuk. Untuk ayam, jenis ayamnya ini, pakai jenis ayam apa? Jadi ini tuh jenisnya layer ya, atau ayam merah, dimana untuk yang ini jenisnya Lohman. Tapi dalam satu kandang ini jenisnya sama semua atau berbeda? Satu kandang ini satu jenis, tetapi ada juga di kandang yang lain dengan jenis yang berbeda. Kalau untuk ukuran telurnya nih ya, ini maksimal semuanya rata sama rata bentuknya atau berbeda-beda? Kalau untuk hasil yang diperoleh dari tiap produksi, tentu tiap telur berbeda beratnya ya, tidak sama. Tapi untuk penjualan kita tuh biasa disortir. Jadi yang besar-besar, yang kecil-kecil, sedang-sedang, nanti kita yang nyortir sendiri. Kalau dari ayamnya sendiri itu jumlahnya tentu nggak sama rata gitu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang juga gitu. Untuk awal miara itu dari berapa ekor, Kak? Waktu awal mulai saya pelihara dari 500 ekor. Oh, dari 500 ekor. Kalau untuk sekarang nih ya, kira-kira berapa nih? Satu kandang itu berapa ekor? Untuk satu kandang ini populasinya sekitar 1.200 ekor untuk yang di sini saja. Yang di sana 1.200 juga. Jadi total yang di sini ada 2.400. Wow, 2.400 ekor ayam. Waktu apa itu pengambilan telurnya itu di waktu apa? Biasanya setelah makan siang. Jadi setelah kita kasih makan siang baru kita mulai panen hasil telurnya. Oke.